Halo Ci, gue ada pertanyaan. Bakal menarik nih. Menurut lo, kita butuh berapa orang di satu ruangan supaya kemungkinan ada dua orang yang ulang tahunnya sama tuh 50-50? Hah? 150. Kayaknya masih banyak deh ya. Kan ulang tahun ada 365 sampai 366 hari tuh. Mau tahu nggak berapa orang, Ci? Gue curiga jawabannya nggak sesuai ekspektasi nih. Berapa orang tuh, Sat? Jawabannya cuma 23 orang. Wait. Cuma 23 orang supaya peluang ada orang yang ulang tahunnya sama 50-50. Yoi, Ci. Bukan sulap, bukan tipu-tipu nih, Ci. Ini namanya birthday paradox atau paradoks ulang tahun. Dan lu bakal mind blown setelah denger penjelasannya. Gue juga dulu nggak percaya. Tapi ternyata masalahnya bukan di perhitungan sekilas kita, tapi di cara kita ngebayangin probabilitas. Oke, lanjut. Gue penasaran nih. Oke, mantap. Nah, kebanyakan orang mikir gini, dari 365 hari, peluang ada yang ulang tahunnya sama tuh kecil banget. Tapi kita lupa, yang kita lihat bukan satu orang dibanding semua, tapi semua orang dibanding semua. Gimana tuh, Sat? Gue belum nangkep. Oke, agak teknis dikit nih ya, Ci. Oke, Sat. Jadi, anggap aja peluang ada dua orang yang ulang tahunnya sama di satu raungan itu P. Nah, biar lebih mudah untuk dihitung nanti, kita balik nih peluangnya. Misalnya Ki. Ki ini peluang nggak ada orang yang ulang tahun sama di ruangan tadi. Nah, kalau kita tahu Ki, kita juga bisa tahu P kan, Ci? Iya, berarti peluang ada dua orang yang ulang tahun sama ditambah sama peluang nggak ada dua orang yang ulang tahun sama di ruangan tadi, mestinya 100% kan ya, Sat? Bener gak? Karena kan mesti ada salah satunya. Nah, benar tuh, Ci. Jadi, kalau kita tahu Ki, kita bisa dapetin P juga kan? Tinggal dikurangin aja, berarti Ki sama dengan 1 atau 100% dikurangin P. Oke, gue ngikutin nih sampai di sini. Lanjut, Sat. Oke, sekarang bayangin ada dua orang nih, Ci. Gue sama lu lah misalnya. Gue kan bisa ulang tahun di tanggal mana aja dari 365 hari dalam setahun kan? Ya bebas lah tanggal berapa dia ulang tahunnya. Terus karena kita tadi di awal pengen ngitung dulu kemungkinan nggak ada dua orang yang berulang tahun sama, jadi lu cuma punya sisa pilihan ulang tahun 364 hari dari 365 hari setahun. Karena satu hari udah diambil, gue ambil kan. Nah, peluang kita berdua nggak ulang tahun di tanggal yang sama nih bisa dihitung kayak gini, Ci. Oke, berarti peluang kita ulang tahun yang sama tuh tinggal dibalikin aja ya. 100% dikurangin hasil yang tadi. Betul tuh, Ci. Berarti peluang kita ulang tahun yang sama tuh sekitar 0,27% doang. Kecil banget. Oke, sesuai ekspektasi gue lah itu. Nah, kalau perhitungan yang lo tunjukin itu dilakuin buat 23 orang, hasilnya 50% itu, Sat. Nah, betul tuh, Ci. Wah, cuma 23 orang, men. Gue gak nyangka cuma butuh segitu doang. Yoi, bahkan kalau ada 30 orang, peluangnya jadi 70%. Kalau 40 orang, udah nyaris 90%. Buset, gue jadi ingat pas sekolah dulu. Ada dua anak yang mau tanya sama. Terus satu kelas heboh. Kayak, wah, ini jodoh kali ya. Padahal statistik doang yang lagi kerja ya. Gila sih. Jadi banyak kejadian aneh yang sebenarnya masuk akal kalau dilihat dari probabilitas. Yoi, by the way, birthday paradox ini nggak cuma buat nonton aja nih, Ci. Ini konsep penting banget di kriptografi, terutama soal hash collision. Maksudnya gimana tuh, Sat? Nah, proses hashing itu kayak ngeringkas data jadi kode pendek gitu intinya. Misalnya, nama panjang kayak Cici Maharani diubah jadi kode unik. Misal, X983. Kayak nickname otomatis gitu? Kurang lebih. Nah, masalahnya, jumlah kemungkinan kode itu terbatas. Jadi kalau lu makin banyak masukin data, ada kemungkinan dua orang yang beda malah dapat kode yang sama. Itu yang namanya hash collision. Oh, I see. Kayak misalnya gue dan temen gue beda nama, tapi dua-duanya dikasih kode X983. Padahal datanya beda kan? Bener. Nah, probabilitas hal itu kejadian ternyata juga bisa dijelasin pakai prinsip birthday paradox. Semakin banyak data masuk, semakin tinggi kemungkinan dua data yang bentrok. Gila. Jadi kayak ultah.
tapi versi digital. Yoi, dan kalau sampai ada collision di sistem keamanan, itu bisa jadi celah buat ngebobol gitu deh. Nah, balik lagi ke ultah tadi tuh, Ci. Coba bayangin, kita lagi nongkrong sama 40 orang. Berapa persen peluang ada 2 orang yang ultahnya sama? Gue udah tahu nih jawabannya dari grafik tadi. Sekitar 89% kan? Benar, jadi nggak perlu nunggu sampai ratusan orang. Justru kalau udah lewat 366 orang, pasti 100% paling nggak tuh ada 2 orang yang ultahnya sama. Ini namanya prinsip lubang merpati atau pigeonhole principle. Jadi kalau ada kandang merpati punya 2 lubang dan ada lebih dari 2 merpati tinggal di kandang itu tuh pasti paling nggak ada 1 merpati yang masuk lubang yang sama kan? Iya, benar juga, Sat. Jadi, kalau ada yang ultahnya sama, itu bukan jodoh ya, tapi statistik. Yoi, Ci. By the way, kenapa ini counterintuitif ya, Sat? Kalau dipikir sekilas, nggak pakai dihitung gitu, kayaknya nggak mungkin deh. 23 orang doang, peluangnya 50-50. Pertanyaan bagus banget deh, Ji. Gue pernah baca gitu ya. Ini karena intuisi, kita nggak terbiasa dengan pertumbuhan eksponensial. Pertumbuhan secara eksponensial tuh nggak intuitif, karena otak kita cenderung mengukur sesuatu tuh secara linear, Ci. Udah bawaan pabrik lah. I see. Nah, sekarang lu udah ngerti kenapa otak kita suka salah nebak peluang. Dan kalau lu masih nggak percaya, cobain aja eksperimen sendiri. Coba tanya orang-orang di kelas, kantor, atau keluarga lu. Siapa tahu lu nemu yang ultahnya sama juga ya. Bener, Ci. Thank you banget udah nonton ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau lu suka konten ginian. Dan tulis juga di kolom komen, gue baru ngerti birthday paradox. Biar kita tahu lu nonton sampai akhir. Oke, sampai sini dulu video hari ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!